dan ibu sekalian, kami dari World Coach Company, kami di bidang pelatih bisnis ke pengusaha-pengusaha. Jadi kami akan memberitahu visi kami pertama dulu, yaitu visi kami akan diberikan oleh Bapak Andreas. Silakan Bapak Andreas. Terima kasih Pak Buto. Ya, ini visi kami memberikan jalan baru bagi perusahaan yang mau berkembang, dalam arti kita mau mengajak perusahaan lainnya untuk berpartner dengan kami untuk maju bersama dan melakukan invest dengan perusahaan kami, dalam arti kita bersaing secara positif, membangun sumber daya manusia yang berorientasi pada kualitas. Istilahnya kita memberikan pelatihan kepada SDM kita, terutama di perusahaan-perusahaan kita yang mau bekerja sama dengan kami, supaya perusahaan-perusahaan kita lebih berkualitas dan berkembang bersama, menjalin kerjasama serta ikut berpartisipasi dalam menumbuhkan bibit generasi muda yang peka terhadap masalah serta membangun motivasi bagi setiap orang agar dapat aktif dalam berbangsa dan bernegara. Dalam arti kita melihat generasi muda kita sekarang kemungkinan ya ibaratnya kurang aktif dalam tindakan kita, jadi perusahaan kami ingin memajukan generasi muda kami dengan pelatihan secara langsung, yaitu langsung terjun di lapangan, yaitu bisa dikonfirm dengan perusahaan kami. Berjiwa sosial dalam arti kita berjiwa sosial ya, oke, bisnis memang orientasinya bisnis selalu ada keuntungan, tapi tetap kita berjiwa sosial dalam arti kita tidak menargetkan secara memaksa, dalam arti kita melihat kondisi dan situasi mitra kerja kita. Mengapa perusahaan World Coach dapat berkembang? Mari kita ikuti. Yuk. Yuk. Ya, kita akan memperkenalkan tentang apa yang mau kita sampaikan kepada mitra-mitra kita semua. Jadi kita akan mengundang Bu Elsa yang akan mempresentasikan tentang perusahaan kita. Silakan Bu Elsa. Oke, baik. Jadi pertanyaan, mengapa perusahaan World Coach bisa berkembang? Jadi yang kami lakukan adalah dengan media iklan. Nah, fungsi iklan itu pertama itu sebenarnya kita sebagai perusahaan yang berkembang dan berdampak bagi banyak orang, tentu kita perlu ada komunikasi yang baik. Komunikasi awal yang baik pasti akan akhirnya juga baik. Nah, tentu komunikasi yang baik itu seperti apa yang harus diperhatikan dalam pengembangan sebuah usaha. Nah, dengan iklan kita bisa mengembangkan berbagai macam usaha kita. Ya, dari apa yang kita mau usahakan, dari unit usaha kita, dengan iklannya itu kita dapat mengglobalisasikan produk usaha kita. Jadi sebagai perusahaan yang berkembang dan berdampak bagi banyak orang, kita diperlukan sebuah channel yang dapat menyampaikan informasi serta menarik informasi sehingga diolah menjadi sebuah peluang. Contohnya begini, dalam sebuah iklan itu kan banyak orang, meskipun kita sudah memberikan iklan yang bagus lewat media sosial atau media cetak, tetapi banyak orang kalau cuma dengan media itu saja kan mereka kadang kurang percaya. Tetapi dari keadaan yang kurang percaya itulah kita menarik peluang bahwa kita dengan ketidakpercayaan para customer itu membuat kita semakin mencari apa sih kekurangan kita. Jadi dengan iklan kita dapat berbagi informasi kepada orang lain agar kita dapat mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita. Jadi bentuk-bentuk iklan menurut perusahaan kami yang telah kami lakukan selama ini, pertama melalui media cetak itu berupa koran, buletin harian atau sampai bulanan maupun sampai tahunan, brosur, surat edaran, kartu ucapan dan newsletter sebagainya. Misalnya dalam satu bulan perusahaan besar itu kan kita pasti ada pelanggan yang istilahnya sudah menjadi bagian dari perusahaan kita. Jadi dari situ bagaimana kita cara supaya mereka tidak lari dari perusahaan kita dengan cara kita mengirimkan kartu ucapan, itu kan juga merupakan media iklan. Kemudian media sosial dari website, Facebook, Instagram, atau Twitter, page, blog dan sebagainya. Kemudian dari media yang bisa televisi, mereka bisa lihat secara langsung kita jenis apa. Dan yang sebenarnya yang paling penting itu dari media alam ini itu apa, seperti misalnya perusahaan kami memberikan suatu informasi kepada perusahaan Anda, dan kemudian perusahaan Anda cepat melakukan atau tes testing
kami produknya misalnya produk mayones. Nah, Anda telah merasakan, oh ternyata mayonesnya enak. Jadi dari Anda informasi itu dikembang. Jadi itu lebih orang yang percaya. Oke, kali ini adalah contoh iklan yang telah kami lakukan. Dan ini adalah kartu ucapan dan juga dilakukan satu pembuatan iklan melewati seperti lampu melalui gelas seperti ini, melewati melalui dos seperti yang Anda lihat di depan. Nah, ini dia juga seperti ini iklan yang telah kami lakukan. Baik, berikutnya. Berikutnya kita akan mendengarkan sedikit dari Bu Dikta. Silakan Bu Dikta. Nah, terima kasih Pak Minto. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini, beberapa perusahaan yang telah bekerja sama dengan Walcott, yaitu yang tertera di sini ada sebenarnya ada beberapa lebih dari 100 perusahaan, tapi yang tertera di sini hanya 8. Lalu kemudian perusahaan besar itu seperti next. Ya, seperti ini ada Eiffel, ada Walt Disney, itu yang perusahaan-perusahaan besar yang dari luar negeri sudah bekerja sama dengan kita. Dan perusahaan-perusahaan ini umumnya mengambil pelatih-pelatih bisnisnya itu yang membantu mereka dalam mengembangkan bisnis mereka itu adalah dari perusahaan kita, yaitu Walcott sendiri. Lanjut. Nah, kita juga sebagai perusahaan besar, kita tidak semata-mata seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Winto tadi. Kami juga peduli terhadap sesama, peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial seperti kepada anak-anak kurang mampu atau anak-anak panti gitu ya. Ya, kami memberi kesempatan bagi anak daerah untuk menempuh pendidikan layak, membantu mengolah SDM mereka sehingga generasi muda Indonesia berkualitas dan punya daya saing tinggi. Jadi kami juga membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, membantu para generasi muda untuk menemukan tujuan hidupnya. Lalu melayani dan memberdayakan anak-anak panti asuhan agar keluar dari hidup yang tergantung, membina pola pikir masyarakat yang selalu low the line. Jadi kami peduli terhadap kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Lalu kegiatan-kegiatan sosial itu kami wujudkan seperti apa? Ya tadi seperti memberikan kesempatan pendidikan bagi mereka. Lalu kami juga memberikan unit-unit usaha kecil-kecil seperti cucian motor, ada catering. Kami juga membantu mereka supaya aktif berbicara di depan umum, memberikan kegiatan training center, yaitu pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi sesama mereka ya, seperti itu. Lanjut. Ya, itu adalah bagian dari anak-anak ini. Dan perkenalkan saya Dika sebagai fasilitator di sini. Ada Ibu Elsa, lalu ada Ibu Wati, dan ada Pak Winto. Lalu kemudian mitra yang baru saja bergabung dengan kami, yaitu Pak Andreas. Sekedar Bapak Ibu ketahui, Pak Andreas ini adalah seorang mitra kami yang ingin bergabung dengan perusahaan kami. Lalu kemudian ingin memperkenalkan, ikut serta memperkenalkan produk-produk atau perusahaan kami ini kepada Bapak Ibu. Jadi Andreas, silakan say hello kepada Bapak Ibu. Hello. Hello. Halo Bang Des. Oke, kembali ke Pak Winto. Nah, tadi teman-teman dari Walcott Company itu tadi sudah menjelaskan berbagai usaha kami. Jadi kalau misal dari mitra kami ada yang kurang jelas atau mau tanya sesuatu, boleh ditanya kepada fasilitator kita. Kita mulai hanya 2 pertanyaan. Yang mau ke siapa? Yang kedua? Siapa? Ya, baik. Pertama, Ibu Nova ya.
Terima kasih Pak Winto atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya kepada Wall Coach. Wall Coach ini berdiri di Indonesia atau di luar negeri? Sebelumnya saya nanya dulu, di Indonesia apa di luar negeri? Oke, kita berdiri di dalam negeri. Oh ya, Karena kita memang selalu mengutamakan perkembangan Indonesia kita tercinta ini. Tetapi ini maksudnya kliennya dari luar negeri ya Bu ya? Ya, rata-rata klien kita dari luar negeri dan sebagian ada juga dari Indonesia. Nah, saya mau nanya seperti ini Bu, kami ini adalah perusahaan-perusahaan yang datang dari Indonesia. Nah, Ibu itu membuka Wall Coach kayak coaching bisnis gitu di Indonesia, tetapi kliennya itu dari luar negeri. Nah, sedangkan kami berasal dari Indonesia dan perusahaan kami ini merupakan perusahaan yang seperti sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, perusahaan kami ini adalah masih perusahaan pemula. Nah, apa tujuan Ibu mengumpulkan perusahaan-perusahaan pemula dan termasuk perusahaan yang belum mempunyai brand di pasaran? Apa tujuan Ibu untuk mengundang kami dalam pertemuan ini? Nah, apabila tujuan Ibu adalah mengajak kami bergabung, bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa bisnis yang kami mulai ini bisa bertahap mengalami perkembangan yang cukup baik, dan bagaimana cara Ibu menjamin bisnis kami bisa menjadi bisnis yang besar seperti yang Google, kayak Apple gitu. Bagaimana Ibu bisa menjamin perusahaan kami? Dan apa untungnya bagi Ibu kalau kami bisa sukses seperti perusahaan itu? Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Apa Ibu langsung menjawab atau kita tunggu selanjutnya? Ya, selanjutnya pertanyaan dari Bu Irma. Silakan. Kalau pertanyaan dari saya kan seperti saya sudah presentasikan juga untuk kerabat-kerabat saya semuanya yang telah hadir seminggu yang lalu. Ya, perusahaan saya juga memang cukup besar. Saya memang sangat tertarik sekali, tetapi saya ingin menanyakan sebenarnya keuntungan apa yang bisa saya dapatkan ketika saya harus mengikuti ataupun bergabung bersama Wall Coach Company. Nah, apakah bentuk-bentuk pembelajaran seperti apa yang bisa diberikan kepada orang-orang marketing saya? Intinya itu modul-modul apa saja, mungkin beberapa contoh modulnya yang mungkin membuat saya itu memang tepat untuk perusahaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Langsung aja dijawab oleh Bu Elsa. Baik, dari saya akan menjawab pertanyaan yang paling menarik dari Bu Nova. Oke Bu Nova, jadi perusahaan kami ini memang kliennya banyak dari luar negeri, tapi ada juga dari klien kita dari Indonesia. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan kita ada juga klien dari Indonesia. Tentu kami berharap jadi perusahaan ibu untuk bergabung sama perusahaan kami. Nah, sebenarnya tujuan perusahaan kami adalah ingin menginspirasi perusahaan-perusahaan pemula seperti perusahaan ibu supaya bisa berkembang seperti perusahaan kami. Tentunya memang kami akan mendapat keuntungan dari perusahaan ibu, yaitu bahwa keuntungannya itu adalah bahwa orang semakin mengenal perusahaan kami yang artinya dalam bidang sosial ya. Itu untungnya dari segi itu, karena perusahaan kita memang perusahaan sudah besar. Kalau kita mencari keuntungan dari perusahaan sangat kecil, itu merupakan dalam etika bisnis itu memang sangat kurang baik. Tapi ada juga sedikit keuntungan. Jadi dari perusahaan kita sangat mendukung untuk perusahaan-perusahaan pemula untuk bergabung dengan perusahaan kami. Jadi ada tambahan. Begini Bu, itu sih udah menjawab sebagian dari pertanyaan saya, tetapi salah satu yang paling inti pertanyaan saya belum terjawab, yaitu bagaimana cara Ibu menjamin perusahaan saya bisa maju dan bisa memiliki brand tinggi di Indonesia maupun di luar negeri, seperti brand-brand perusahaan-perusahaan yang udah Ibu tangani sebelumnya seperti Apple, Google gitu. Bagaimana cara Ibu menjamin perusahaan saya bisa menjadi perusahaan besar seperti itu? Oke Bu Nova, sebelumnya sebenarnya gimana cara kita mengembangkan perusahaan kita itu supaya terjamin kualitasnya, tapi sebenarnya itu awalnya itu gimana sebenarnya orang-orang dari perusahaan ibu
dari perusahaan ibu sebenarnya itu tergantung itu kalau yang kita pernah coaching untuk perusahaan-perusahaan lain itu bahwa memang perusahaan kami itu memberi inspirasi agar perusahaan ibu itu bisa berkembang. Nah itu yang tadi ibu bertanyakan itu sebenarnya tergantung dari perusahaan ibu. Apakah perusahaan ibu mau diajak untuk bangun, untuk bekerja sama? Jika misalnya perusahaan ibu mau diajak untuk membangun dengan cara kami mendidik perusahaan ibu agar terjamin perusahaan ibu itu bisa brandnya seperti brandnya Apple. Sebenarnya seperti Apple, Microsoft itu yang kami temui dari mereka adalah pertama intinya adalah dari mereka sendiri, dari karyawan mereka sendiri, pola pikirnya mereka berubah bahwa mereka itu mau diajak untuk bangun bersama. Terus yang kedua, pola pikir mereka itu sudah berubah bahwa sebagai perusahaan pemula kita tidak boleh putus asa. Dan Ya, gue rasa apakah ibu udah Nah, jawabannya udah pas atau masih belum? belum sih, yang ini kan itu tadinya memberi inspirasi, jawabannya memberi inspirasi. Masalahnya seperti ini, Bu. Saya sebagai owner dari perusahaan yang masih pemula, di perusahaan saya ini mengalami beberapa kendala, terutama itu masalah efektivitas kerja karyawan saya. Nah, saya bergabung di World Coaching Company ini ingin belajar bagaimana cara mengefektivitaskannya. Nah, ibu bilang menginspirasikannya. Dengan cara apa menginspirasikan? Dengan bagaimana cara ibu menginspirasikan? Contoh inspirasi apa yang ibu bisa buat untuk karyawan-karyawan saya yang kerjanya efektivitasnya itu sangat rendah. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau misalnya perjalanan perusahaan saya mulus-mulus saja dan bisa mencapai tahap tertinggi, itu tentu saya tidak mencari coaching bisnis seperti yang handal-handal seperti yang ada di depan saat ini. Nah, untuk itu bagaimana cara ibu meyakinkan, membangun semangat dan memperbaiki efektivitas kerja karyawan saya? Bagaimana cara mengcoachingnya? Cara-cara apa yang dilakukannya dan contoh nyata yang bisa dilakukan gitu kan? Kalau nyata dari kalau itu inti jawabannya itu adalah bergabung bersama kami, pasti perusahaan Anda akan bergabung. Nah, bagaimana caranya ibu meyakinkan kami supaya bisa bergabung? Kalau saya sendiri sudah bisa bergabung, sudah bisa memang langsung bergabung. Itu karena bagaimana? Karena di dalam jiwa saya ada jiwa bisnis yang ingin selalu berkembang. Bagaimana saya untuk memajukan usaha saya tentu melakukan segala hal, termasuk bergabung di World Coaching Company. Nah, bagaimana cara ibu meyakinkan karyawan saya untuk bisa bergabung di perusahaan ibu? Apa caranya gitu? Terima kasih Bu Nova. Alangkah baiknya kalau kita bisa dari dua fasilitator kita munculkan ide dari dua-duanya ya. Silakan Bu Dikta, ada ide untuk Bu Nova. Pak Winto, terima kasih Bu Nova. Cukup menantang pertanyaan dari Ibu. Lalu saya rasa Ibu ini sepertinya ingin bergabung dengan kami. Nah, seperti yang kami presentasikan tadi, perusahaan kami adalah perusahaan besar yang sudah berkembang di dalam bahkan di luar negeri. Nah, juga kami jelaskan tadi perusahaan kami tidak bermitra, tidak hanya mitra yang kecil-kecil, maksudnya perusahaan kecil ya, tapi yang perusahaan yang sudah mendunia. Nah, sekarang yang ingin kami mengapa kami bisa hadir di sini dengan kata yang Ibu katakan tadi, sedangkan kami baru perusahaan pemula, apa untungnya jika kami bekerja sama dengan perusahaan Ibu? Untungnya bagi kami tentu dalam jiwa sosial kami tadi. Kami ingin membangkitkan semangat perusahaan muda di Indonesia. Tentu Ibu pasti bangga dong kalau perusahaan muda di Indonesia juga semakin berkembang bersama dengan kami. Nah, wujudan seperti apa yang ingin kami kembangkan? Nah, kami ingin mengajak perusahaan Ibu untuk bergabung dengan kami. Lalu kemudian mitra-mitra kami yang besar-besar itu seperti Google, Apple dan sebagainya itu kami ajak untuk berinvestasi di perusahaan Ibu. Kenapa? Supaya Ibu ketika mereka berinvestasi, Ibu dapat mengembangkan usaha-usaha Ibu. Lalu ada feedback ke mereka. Lalu kemudian kami juga ingin supaya lebih
perusahaan Ibu lebih tergerak lagi, kami ingin mengcoaching masing-masing masing-masing karyawan di perusahaan Ibu, lalu kami izinkan untuk magang di masing-masing, khususnya juga di perusahaan kami, lalu di perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kami, seperti itu. Jadi saya rasa pertanyaan dari Ibu sudah terjawab. Kami beri kesempatan untuk hal itu bagaimana? Pak, udah jelas? Sebenarnya sih udah jelas, tetapi ada kalimat yang menggelitik perasaan saya. Yang pertama itu mengcoaching magang. Kalau misalnya ibu mengcoaching bisa di akhir pekan atau apa, ada selisih waktu untuk mengcoaching, misalnya 2 jam atau 3 jam dalam sehari, itu bisa disesuaikan dengan jadwal kerja oleh karyawan-karyawan saya. Kalau saya sih bisa kapan saja. Nah, yang kalimat kedua tadi itu adalah magang. Kalau magang itu, setahu saya magang itu seperti kita bekerja di perusahaan itu latihan sepanjang hari. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana ibu bisa mengatakan karyawan-karyawan saya magang di tempat ibu, sedangkan perusahaan saya butuh pekerja gitu? Silakan Bu Rita menjawab dari Bapak. Oke, terima kasih Bu Nova. Memang sangat cukup brilian. Tetapi Bu Nova, apakah karyawan Bu Nova hanya sedikit? Iya, karena ini masih pemula, masih sedikit. Terima kasih. Tetapi tentu dalam hal ini Bu Nova, kami juga berpikir bahwa ketika karyawan Bu Nova kami ambil semua untuk magang di tempat kami, itu sangat tidak mungkin, ya Bu Nova. Jadi ketika Bu Nova bekerja sama dengan kami, maka tergantung keputusan kita nanti seperti apa yang Ibu Nova inginkan. Lalu soal magang itu saya bisa beri saran kepada Bu Nova, mungkin Bu Nova juga belum dapat ide seperti apa. Ketika ingin magang di perusahaan-perusahaan itu tentu tidak semua dulu karyawan Ibu Nova. Mungkin Bu Nova memberikan kepada satu orang atau 1 atau 2 orang. Tentu kalau 1 atau 2 orang ini saya rasa cukup untuk magang di tempat kami dulu, ya. Lalu ketika kembali ke perusahaan Ibu bisa secara bertahap, ya. Ataupun juga kami memberikan peluang kepada perusahaan Ibu, karena saya lihat ekspresi Ibu dan tanggapan-tanggapan dari Ibu cukup untuk sangat kuat untuk ingin bergabung dengan kami, ya. Saya rasa seperti itu karena Ibu juga ingin perusahaan Ibu memperbaiki karyawan-karyawan. Ya, betul itu. Ya, itu betul itu. Ya, kami juga bersedia memberikan karyawan kami untuk membantu langsung di lapangan di tempat Ibu, di tempat atau di perusahaan Ibu, seperti itu. Oh, terima kasih Bu. Ini bukan lagi coaching bisnis, melainkan kegiatan sosial yang sangat dermawan. Terima kasih Bu. Terima kasih, dan selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Bu Irma, yaitu bentuk-bentuk apa yang harus diberikan perusahaan dari World Coach Company kepada marketing di perusahaan yang lain. Silakan Bu Rita. Ya, Bu Irma. Tadi Ibu Irma katakan perusahaan Ibu juga sudah lumayan besar, dan kami tahu itu perusahaan Ibu lumayan besar. Lalu apa feedback yang perusahaan Ibu dapatkan ketika bekerja sama dengan perusahaan kami? Begitu ya Bu Irma, ya? Iya. Oke. Bu Irma, feedback yang perusahaan Ibu dapatkan yaitu mungkin perusahaan Ibu selama ini sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, tetapi kami juga ingin mengajak Ibu untuk lebih terbuka lagi ke perusahaan yang sedang bermitra dengan kita, sehingga perusahaan kita ini dapat sama-sama berkembang. Seperti itu feedbacknya, Ibu Irma. Bapak Ibu Irma udah jelas, atau masih ingin bertanya lebih lanjut? Jelas. Dapat yang lagi? Ya, Pak Bu, ada tambahan untuk Bu Irma? Mungkin sedikit penjelasan. Feedbacknya itu memang
kita memberikan suatu peluang bagi perusahaan ibu untuk kerjasama dengan perusahaan kita. Namun ibu, dalam bisnis kita perlu tahu sedikit ketika bisnis. Tapi kita tahu bahwa perusahaan ibu itu sangat sudah dikenal oleh banyak orang. Dan mungkin mengapa bahwa perusahaan ibu perlu untuk bergabung bersama perusahaan kami. Dan intinya dari perusahaan kami adalah bagaimana kami bisa mengembangkan lebih dari perusahaan ibu, karena setiap perusahaan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dari situ kita dapat mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari perusahaan ibu dan juga perusahaan bapak ibu semuanya. Dan itu terima kasih dari saya. Terima kasih Bu Elsa. Lalu gimana? Kira-kira gambaran pelatihannya seperti apa ya? Apakah itu untuk pelatihan untuk misalnya ada problema dalam perusahaan ataupun pelatihan marketing? Kira-kira gambaran coachingnya seperti apa? Ya, dari pertanyaan Bu Luna akan dijawab oleh Bu Tessa. Oke, terima kasih Bu Irma ya. Seperti yang kami jalankan selama ini adalah coaching kami kepada perusahaan-perusahaan baik yang masih berkembang, yang masih tahap awal, yang masih bahkan yang sudah besar. Ya seperti yang Ibu Irma sendiri katakan tadi, ada yang berupa marketing dan itu kami sendiri ada bagian-bagiannya itu. Jadi kami orang-orang yang sudah profesional yang akan menangani itu bagian demi bagian, yang bagian marketing, keuangan dan sebagainya. Dan bahkan ketika perusahaan ibu mendapat problema dalam perusahaan ibu ya, kami siap membantu. Seperti itu Ibu Irma. Terima kasih Bu Rita, Pak Ibu Luna sudah jelas. Ya, terima kasih untuk semua peserta yang hadir di sini telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami dari World Coach Company. Semoga kerjasama ini semakin erat dan kita bisa bekerjasama maju ke depannya. Terima kasih.